Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Halo semuanya, di video kali ini admin pengen membahas mengenai sebuah topik yang cukup menarik, yaitu mengenai siapakah yang lebih kuat di antara Roronoa Zoro dan juga Vinsmoke Sanji. Nah, pembahasan ini admin buat karena admin melihat terutama di grup One Piece di Facebook, sepertinya masih banyak nih yang berdebat mengenai siapa yang lebih kuat antara Zoro dan Sanji. Terlebih karena baru-baru ini Sanji mendapat buff yang luar biasa dari Oda Sensei. Jadi di video kali ini, mari kita coba sama-sama buktikan siapa yang lebih kuat antara Roronoa Zoro dan juga Vinsmoke Sanji. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bantu admin mengembangkan channel FK Anime dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari admin. Kalau sudah, terima kasih banyak. Di poin pertama, mari kita bahas dari segi kekuatan dan fisik mereka. Seperti yang kita ketahui bersama, sosok Roronoa Zoro merupakan orang yang selalu melatih tubuhnya agar terus bertumbuh menjadi semakin kuat. Beberapa kali nih kita diperlihatkan Roronoa Zoro sedang berlatih mengangkat beban. Dan Oda pun juga pernah mengonfirmasi kalau hobi Zoro adalah berlatih. Dan kekuatan serangan Zoro pun tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena bahkan sampai Yonko sekelas Kaido pun mengakui kehebatan serangan pedang Zoro dan lebih memilih menghindar daripada terluka parah. Sementara Sanji, bisa dibilang sehari-harinya Sanji ya hanya kebanyakan menghabiskan waktunya untuk memasak dan menggoda perempuan. Hampir tidak pernah nih kita diperlihatkan Sanji sedang berlatih untuk menguatkan tubuhnya. Namun, buff dari Oda di arc Wano Kuni kali ini kepada Sanji, yaitu dalam bentuk bangkitnya kekuatan Germa, membuat Sanji seketika menjadi sosok yang super duper kuat. Pedang dari Queen pun bahkan langsung patah ketika menebas lehernya Sanji. Tapi kita tidak tahu nih, apakah kekuatan ini adalah kekuatan permanennya Sanji atau hanya muncul ketika kekuatan Germanya muncul. Kalau kekuatan Germa yang dibangkitkan oleh Sanji ini menjadi kekuatan permanennya Sanji, maka admin bisa asumsikan kalau kekuatan Sanji bakal sebanding dengan Zoro. Jadi untuk saat ini, sampai adanya konfirmasi resmi mengenai kekuatan Germa yang ada di dalam tubuh Sanji, bisa dibilang Zoro dan Sanji ini seimbang dari segi kekuatan dan juga fisiknya mereka. Di poin kedua yang akan admin bahas adalah mengenai intelijensi atau kepintaran. Nah untuk Sanji, kita tahu bahwa dia memiliki strategi bertarung yang cukup baik, kemampuan memperhitungkan kekuatan lawan, dan juga pandai menganalisa situasi. Sedangkan Zoro, ia lebih sering bergerak mengandalkan instingnya dan jarang memperhatikan strategi yang sudah dibicarakan oleh kru-kru yang lain. Belum lagi, kemampuan membaca arah Zoro juga benar-benar sangat buruk sampai-sampai tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Jadi untuk aspek kepintaran, admin rasa sudah no debat lah ya, jatuh kepada Sanji. Kemudian, aspek ketiga yang admin perhitungkan adalah dari segi persenjataan. Seperti yang kita sama-sama tahu, Zoro bertarung menggunakan 3 buah pedang sekaligus. Pedangnya pun pernah patah, namun selalu mendapat gantinya yang baru. Terbaru, Zoro mendapatkan pedang Enma yang bahkan bisa membuat kemampuan bertarung Zoro menjadi meningkat drastis, meski ya mempunyai efek samping yang cukup seram. Sementara itu, Sanji hanya bertarung menggunakan kakinya. Memang Sanji pernah diperlihatkan bertarung memakai sebuah pisau, namun ya itu hanya dalam keadaan tertentu saja. Nah, kaki Sanji sendiri pernah patah ketika melawan Vergo di arc Pang Hazard yang lalu. Jadi intinya, Sanji lebih rentan kalah dalam segi persenjataan karena hanya mengandalkan kedua kakinya. Sementara Zoro akan lebih diuntungkan karena lebih mudah menghindari cedera serius pada tubuhnya. Jadi untuk poin persenjataan, admin rasa layak dimenangkan oleh Roronoa Zoro. Aspek keempat yang admin perhitungkan selanjutnya ialah dari segi haki. Nah, haki sendiri terbagi menjadi 3, yaitu Haoshoku, Busoshoku, dan Kenbun Shoku Haki.
Oda sendiri sudah pernah mengonfirmasi bahwa Sanji unggul dari segi Kenbun Shokuhakinya, di mana Sanji ini bisa membaca serangan dengan sangat jeli sehingga mampu menghindari serangan tersebut. Bahkan, serangan yang sudah dipersiapkan Katakuri dengan melihat masa depan sekalipun masih bisa dihindari oleh Sanji. Ya, sehebat itulah Kenbun Shokuhakinya Sanji. Sementara untuk Zoro, Oda mengonfirmasi bahwa Zoro sangat handal menggunakan Busou Shokuhaki miliknya. Hal itu tidak lepas dari senjata Zoro yang merupakan sebuah pedang, di mana itu adalah sarana yang sangat enak untuk mengalirkan Busou Shokuhaki miliknya. Bahkan, Zoro dengan Enma membuat Zoro mampu melukai Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Kaido sendiri pernah berkata bahwa jika ia tidak menghindari serangan Zoro, maka ia akan menerima luka yang sangat parah. Yep, memang sebegitu hebatnya Busou Shokuhakinya milik Zoro ini. Jadi, dari segi haki, Zoro dan Sanji seimbang juga ya, Min? Oh, tentu tidak. Karena masih ada Hao Shokuhaki. Nah, untuk Hao Shokuhaki alias Haki Raja, Sanji sudah jelas kalah telak. Karena Sanji tidak punya Hao Shokuhaki, sementara Zoro punya. Maka bisa kita simpulkan, dari segi haki, Zoro lebih unggul daripada Sanji. Dan aspek kelima yang juga admin masukkan adalah soal kecepatan. Seperti yang kita tahu, Sanji merupakan salah satu karakter yang cukup cepat dalam cerita One Piece, dan kecepatannya terus meningkat jauh pasca time skip. Bahkan, kecepatan Sanji bisa mengelabui seorang Charlotte Oven. Sanji sendiri harusnya masih bisa menjadi salah satu karakter tercepat dalam dunia One Piece andai dia tidak kehilangan Red Suit miliknya. Di sisi lain, Zoro sendiri digambarkan memang sebagai karakter yang cukup lambat karena ya memang gayanya yang kadang ogah-ogahan. Namun nyatanya, Zoro juga bergerak cukup cepat ketika melancarkan jurusnya. Contoh nyatanya adalah saat Zoro menyerang Scratchman Apu, di mana Apu bahkan tidak sadar Zoro sudah menebas dirinya. Tapi tentu saja, kecepatan Zoro tersebut masih belum sebanding apabila dibandingkan dengan Sanji yang memang kecepatannya sangat luar biasa. Jadi untuk poin kecepatan, admin rasa sudah fix jatuh kepada Sanji. Lalu, aspek keenam yang juga admin pertimbangkan adalah soal prinsip bertarung. Nah, untuk Roronoa Zoro, sudah jelas nih bahwa Zoro tidak pandang bulu terhadap lawan-lawannya. Mau pria, wanita, apabila mereka mengancam keselamatan nyawa kru topi jerami atau berusaha menghalangi jalannya Luffy, maka Zoro akan selalu siap menebas mereka. Prinsip Zoro pun berlaku kepada semua orang, termasuk Usopp yang notabene adalah kru topi jerami yang tempo hari pernah menentang Luffy. Di sisi lain, Sanji nampaknya mempunyai kelemahan besar dari aspek prinsip bertarung ini. Soalnya, Sanji mempunyai respek yang terlalu besar kepada wanita sehingga membuatnya tidak bisa menyerang musuh wanita. Kekalahannya dari Kalifa dan juga Black Maria adalah contoh nyatanya. Gara-gara Sanji yang ragu menyerang Kalifa dan Black Maria, ia secara tidak langsung sudah membahayakan nyawa Nami dan juga Robin. Jadi soal prinsip bertarung, rasanya Zoro jauh mengungguli Sanji, dan sudah jelas poin kali ini jatuh kepada Zoro. Dan aspek terakhir yang admin perhitungkan adalah dari segi fleksibilitas. Nah, dalam pertarungan, aspek yang satu ini memang tidak bisa diremehkan. Terbukti, Luffy dan Zoro yang memiliki kekuatan luar biasa pun dibuat kewalahan oleh King the Wildfire yang memiliki kemampuan untuk terbang. Kembali ke perbandingan Zoro dan Sanji, untuk fleksibilitas Sanji, sudah tidak perlu diragukan bahwa Sanji dapat bertarung di udara berkat kemampuan menendang anginnya. Jadi selain di darat, Sanji juga lumayan dapat diandalkan untuk pertarungan di udara. Sementara Zoro, letak fleksibilitasnya terletak pada kemampuan berpedangnya yang dapat menghadapi musuh dari jarak jauh maupun jarak dekat dengan sama baiknya. Zoro diketahui bisa menebas udara yang menghasilkan sebuah serangan yang sangat dahsyat, sehingga memungkinkan Zoro untuk menyerang musuh yang berada jauh dengannya. Selain itu, fleksibilitas Zoro juga sudah dibuktikan dengan kemampuan bertarungnya saat berada di air seperti yang ia lakukan saat berhadapan dengan Cody Jones. Jadi, karena baik Zoro dan Sanji sama-sama menunjukkan fleksibilitas yang mumpuni,
admin rasa akan cukup adil apabila poin di aspek ini berakhir dengan hasil imbang untuk Zoro dan Sanji. Nah, jadi kesimpulan dari video perbandingan antara Zoro dan Sanji kali ini dimenangkan oleh Zoro dengan skor tipis 5-4. Menurut kalian, ada lagi nggak nih aspek yang lain yang belum admin bahas? Coba sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga berikan like dan subscribe buat channel FK Anime apabila teman-teman menyukai pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini, agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.